Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang mahabbah atau cinta. Ketika seorang hamba mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya pendekatan seorang hamba kepada Allah itu harus sampai kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan tentu saja akan bertingkat-tingkat. Ada kecintaan pada tingkatan iman, ada juga kecintaan pada tingkatan ihsan. Sehingga Nabi SAW bersabda bahwa tidak beriman seseorang kecuali mencintai saudaranya yang seiman. Sehingga di sini bahwa salah satu dari sekian banyak pengertian tentang iman adalah cinta itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-7 disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, maka benar-benarlah kamu akan mendapatkan kesusahan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam kolbumu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi di sini sesungguhnya adalah cinta itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cinta, kemudian iman, kemudian ada keindahan. Ketiga hal ini akan saling berjalin dan berkelindan. Jadi cinta
cinta itu adalah iman. Dan iman itu adalah cinta. Iman itu adalah indah. Dan indah itu adalah keimanan. Dan itu semuanya adalah keimanan, kecintaan, dan keindahan. Itu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lubuk hati kita. Jadi di sini bahwa kecintaan itu sesungguhnya adalah merupakan keimanan. Jadi pada tingkatan keimanan itu cinta. Jadi keimanan itu adalah cinta. Cinta itu adalah sebuah keindahan. Artinya apa? Ketika orang merasakan sebuah rasa cinta, maka ada satu cahaya yang Allah masukkan ke dalam jiwa kita yang ada di dalam lubuk hati itu. Sehingga yang dirasakan oleh jiwa kita adalah sebuah keindahan, ketenangan, keteguhan, kenyamanan, kelapangan, kerinduan, kemudian kasih sayang. Kecintaan inilah sesungguhnya yang akan memberikan pengaruh yang sangat dalam. Pada saat cinta itu merasuk ke dalam jiwa, maka akan merubah tingkah laku manusia, akan merubah akal yang ada di dalam lubuk hati kita, akan merubah pola pikir manusia, akan merubah gaya hidup. Karena semuanya itu akan disesuaikan dengan cinta itu tadi, disesuaikan dengan iman, disesuaikan dengan situasi dan kondisi keindahan yang ada di dalam lubuk hati kita. Maka betapa nikmatnya keindahan yang Allah tanamkan di dalam lubuk hati orang-orang yang beriman tadi. Kalau tadi disebutkan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Jadi sesungguhnya kecintaan itu adalah milik Allah yang Allah tanamkan ke dalam lubuk hati orang-orang yang beriman kepadanya. Kecintaan tentu saja akan dirasakan bagaimana sebagai pemula keimanan, karena sesungguhnya kecintaan tadi adalah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lubuk hati kita. Nah, kemudian dilanjutkan dengan wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Jadi cinta itu sesungguhnya adalah ada satu keindahan sekaligus ada kebencian. Jadi ada keindahan dan ada kebencian. Kebencian kepada kekafiran, kebencian kepada kefasikan, dan benci kepada kemaksiatan. Sehingga dua hal yang berbeda itu ada di dalam jiwa orang-orang yang beriman. Di satu sisi merasakan kecintaan, ada satu keindahan pada saat seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kecintaan seorang hamba tadi dibalas oleh Allah dengan cahaya. Cahaya yang Allah masukkan ke dalam jiwa, di dalam lubuk hati ini, menjadi sebuah keindahan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Sehingga kecintaan ini sesungguhnya adalah sebuah keindahan. Artinya ketika orang merasakan rasa cinta, maka semuanya apa yang dilihat itu menjadi indah. Ketika ada satu kecintaan di dalam lubuk hati ini, maka sekaligus akan terbit suatu rasa kasih sayang yang akan berdampak kepada hablum minan nas. Hubungan secara kemanusiaan yang didasarkan kepada kecintaan.
Ya, itulah sungguhnya keimanan. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan bahwa tidak beriman seseorang sebelum mencintai saudaranya yang seiman. Artinya bahwa di situ sesungguhnya yang namanya kecintaan ya itulah sebuah keimanan. Jadi keimanan itu sama dengan kecintaan. Kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada sesamanya. Hubungan hablum minallah wa hablum minannas. Maka sumber dari kedamaian adalah kecintaan. Bagaimana menanamkan kecintaan? Nah, kecintaan-kecintaan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena jiwa kita ini memang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara zikrullah tadi. Nah, seseorang yang mencintai orang lain, tentu saja orang yang mencintai itu akan selalu menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Demikian juga ketika seseorang merasakan rasa cinta, ya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nama Allah selalu disebut di dalam lubuk hatinya. Sekaligus apa yang masuk di dalam jiwa itu, ya, tentu saja kecintaan yang suci, kecintaan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicampur aduk dengan kekafiran, kemaksiatan, kedurhakaan, tentu saja tidak bisa. Sehingga antara cinta dengan benci menjadi suatu kesatuan, cinta kepada Allah, cinta kepada sesamanya yang seiman, sekaligus benci kepada perbuatan kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Kecintaan atau mahabbah itu adalah bertingkat-tingkat. Yang kita bahas tadi adalah sesungguhnya adalah pada tingkatan yang pertama. Kemudian naik lagi menjadi tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua ini kecintaan yang didasarkan. Jadi kalau umpamanya seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang gadis, maka seorang pemuda ini mencintai gadis karena kecantikannya, karena keanggunannya. Demikian juga kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah oleh karena keagungan Allah, keperkasaan Allah, kemahabesaran Allah. Sehingga kecintaan tadi akan melahirkan sebuah kebergantungan yang sangat luar biasa kepada zat yang dicintainya tadi. Nah, kondisi kecintaan yang semacam ini sesungguhnya adalah betul-betul bagaimana jiwa kita di dalam perasaan kita itu adalah selalu menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipisahkan, akan selalu bersama-sama dengannya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Kemudian yang ketiga adalah yaitu mahabbah yang dimiliki oleh muhsinin. Kalau yang pertama tadi adalah kecintaan bagi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang mukmin. Bagaimana dengan kecintaan yang dirasakan oleh muhsinin atau muhsin? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku, pasti akan aku tunjukkan jalanku itu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah pasti bersama-sama dengan muhsinin, dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala
betul-betul bagaimana Allah itu mencintai muhsinin. Kecintaan Allah kepada hambanya akan selalu disertainya atau bersama. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Selalu bersama-sama dengan muhsinin tadi. Maka ciri yang tertinggi di sini adalah satu kesungguhan yang luar biasa, ya, bahwa kalimat la ilaha illallah tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersama-sama dengan Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi kecintaan atau mahabbah kepada Allah pada tingkatan ihsan ini merupakan satu perasaan jiwa bagaimana senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kebersamaannya bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa hambaku telah melakukan amalan-amalan wajib, kemudian ditambah dengan melakukan amalan-amalan sunnah secara istiqomah, sehingga aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah telah mencintai, dikatakan bahwa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka pendengarannya adalah pendengaranku yang dipakai untuk mendengar. Penglihatannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku yang dipakai untuk melihat. Demikian juga kakinya adalah kakiku yang dipakai untuk berjalan. Sehingga bagaimana sesungguhnya sifat-sifat Allah, ya, sebagian daripada sifat-sifat Allah masuk ke dalam hamba yang dia cintai. Dan ini betul-betul bagaimana kecintaan seorang muhsinin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul merasakan selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa sesungguhnya yang kecintaan ini sesungguhnya seperti apa yang dimaksudkan? Mari kita lihat di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 pada ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah, maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi sesungguhnya di sini ukuran kecintaan kepada Allah ada 3 hal yang harus menjadi skala prioritas
di dalam mencintai. Ya, kita mencintai kepada 3 hal. Yang pertama adalah mencintai Allah. Yang kedua adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah mencintai jihad fisabilillah. Tentu saja manusia akan mempunyai kecintaan selain yang ketiga ini. Bisa cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada bisnis, cinta kepada tempat tinggal yang mewah, misalnya, cinta kepada kendaraan. Nah, maka disinilah sesungguhnya kita dihadapkan kepada sesuatu perbandingan mana yang lebih kita cintai. Ya. Kalau benda-benda itu atau keluarga-keluarga kita yang lebih dicintai daripada Allah, Rasulullah, dan jihad fisabilillah, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kita dianggap fasik, dicap fasik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ukuran cinta di sini adalah bagaimana yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Apakah itu istri kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, yang di dalam kehidupan sehari-hari tentu saja itu kita cintai. Namun demikian, jangan sampai melebihi kecintaan kita. Ya. Jadi cinta kita kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah harus jauh lebih tinggi. Artinya bahwa bagaimana sesungguhnya, apakah ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan jihad fisabilillah, terus kemudian kita abaikan misalnya istri dan anak-anak kita. Nah, artinya di sini yang harus kita pahami adalah pada saat kita mencintai istri kita, pada saat kita mencintai keluarga kita, maka sesungguhnya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis ini tentu saja bahwa kebaikan, ukuran kebaikan seseorang adalah dimulai dari rumah tangganya. Dimulai dari kebaikan itu ukurannya bukan kepada orang luar. Tapi ukuran yang pertama dan utama, kata Nabi SAW, ukuran kebaikan itu adalah baik terhadap istrinya. Sehingga artinya apa? Pada saat kita mencintai istri dan anak-anak kita, keluarga kita, maka sesungguhnya itu adalah merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi artinya tetap bahwa yang utama dan pertama yang kita cintai adalah Allah, Rasulullah, dan jihad fisabilillah. Ketika kita mencintai istri dan anak-anak kita, yang kita pahami adalah bahwa sesungguhnya itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat kita mencintai istri, berbuat baik kepada istri, kepada keluarga, maka sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan itu sesungguhnya semata-mata karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah kehidupan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan litaskunu ilaiha, agar supaya ada satu ketenangan di dalam kehidupan berumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian Allah menjadikan mawaddah, ada kasih sayang. Jadi kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah tujuan daripada Allah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga. Warahmah. Kemudian setelah ada ketenangan hidup, ada kasih sayang,
baru rahmat dari Allah akan turunkan di dalam rumah itu, berupa cahaya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan, perasaan cinta, kasih sayang kepada istri dan anak-anak kita dan keluarga kita, maka sesungguhnya pada hakikatnya itu adalah karena adanya cahaya yang Allah masukkan ke dalam jiwa kita. Kalau tadi dikatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah yang menjadikan cinta, menjadikan iman, menjadikan satu keindahan di dalam lubuk hati itu. Sehingga pada saat kita merasakan ada satu kasih sayang, ada satu ketenangan hidup, maka rumah tangga itu patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya rasa cinta yang dirasakan kita aplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga itu pada hakikatnya itu adalah merupakan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Sehingga rasa syukur, ya. Sehingga rahmat atau kasih sayang Allah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak kepada istri dan anak-anak kita, kesayangan itu. Ada litaskunu ilaiha, ada satu ketenangan hidup. Ada mawaddah, ada kasih sayang. Itulah sesungguhnya rasa cinta. Ketika kita mengungkapkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya akan memberikan dampak rasa cinta itu kepada hablum minannas, kepada istri, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan kepada saudara-saudara kita yang seiman. Sehingga dengan demikian kecintaan yang diperoleh karena pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut-nyebut nama Allah, dengan memperbanyak zikir, beristighfar, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan menjadikan satu indah di dalam jiwa kita. Itulah sesungguhnya hakikat cinta itu. Dan itu adalah merupakan dasar daripada keimanan. Ketika di dalam seseorang sudah tidak ada lagi rasa cinta, maka sesungguhnya sudah tidak ada lagi rasa iman. Oleh karena itu, mahabbah atau rasa cinta akan bisa dipupuk dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sesungguhnya rasa cinta itu adalah terhubungnya jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika jiwa kita terhubung dengan Allah, maka satu persyaratannya adalah harus dibersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran seperti buruk sangka, kebencian, kedengkian, kemudian kemarahan, mendendam, memperbanyak memaafkan kesalahan manusia. Maka persyaratan-persyaratan kebersihan sebagaimana telah kita bahas pada beberapa pekan yang lalu, itu menjadi sebuah persyaratan pertama dan utama. Sehingga jiwa kita akan merasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika penyakit-penyakit tadi itu masih bersemayam di dalam jiwa kita, sulit rasanya untuk merasakan cinta. Karena sesungguhnya kecintaan kepada manusia sesungguhnya sumbernya adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan jiwanya, maka akan lebih dimungkinkan untuk merasakan cinta baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Barangkali itu. Wallahu a'lam.